Saya melarang kalian curhat di media sosial, apalagi nulis status di Facebook. Dan buat video TikTok lagi gelisah. Kenapa? Penipu-penipu di luar sana lagi mengawasi kalian. Kalian mungkin nggak punya uang, tetapi saat penipu itu datang, kalian akan cari utangan. Hari ini kita mau jemput orang. Kalau kemarin yang kita jemput cowok, yang sekarang kita jemput cewek dari Kamboja. Kira-kira ada apa ya? Apa yang spesial dari cewek ini sampai kita harus jemput? Tonton sampai habis. Yang kita jemput sudah datang. Ini dia. Nama panggilanmu siapa ya? Oh, Lisa. Lisa. Tapi intinya benar ya Mbak, kalau yang orang Lampung yang dua itu di bawah sama Rukini. Benar. Benar ya. Berani ya. Nomornya buruk juga masih ada buruk. Dan Rukini itu udah berapa banyak yang dibawa ke Myanmar? Kalau soal itu saya kurang tahu. Kalau yang dia Terus gimana nih Kak, perasaan udah bisa balik Indo? sudah lega, sudah senang, sudah. Terus pesan-pesan nih kalau buat orang yang masih ngotot nih ya berangkat ke Kamboja. Ya, kalian jangan pergi ke sana lagi lah. Karena sana itu tidak ada aman, ada yang di sana lebih baik ada hasil politik aku di negara sendiri. Ada aman. Gimana ya? Terus pesan-pesan buat orang yang masih di situ, yang masih tinggal di sana. Sudah cukup kalian juga merasakan pendidikan di Indonesia. Jangan balik ke sana dan kalau udah pulang jangan buka di sini gitu ya. Dan satu pesan lagi buat kamu khususnya banyak orang yang berikan untuk orang cukuplah menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban negara. Mungkin Benar nggak sih? mungkin kakaknya mau terima kasih buat yang Terima melindungi. kasih buat ini kakak semua, buat terima kasih sudah membantu saya dan mungkin kita ini. Terima kasih pada KP2MI, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Kepala Balai, dan orang-orang yang ada di Bandung. Dia tuh Selesai. Kalian itu di rumah aja nggak bisa kerja. Penggayaannya scroll TikTok ini gaji 24 juta minggu ya. Kan mau apa kamu? Ingat, cukup menjadi beban. So guys, kita balik lagi ya ke kasusnya, yaitu Kamboja ya. WNI asal Salut disetrum, dianiaya dan di Kamboja ya. Tim Hillary Rasut bantu proses pemulangan guys. Nah, balik lagi bersama saya Upi Kevin. Kita bahas lagi guys ya, bahas tentang WNI ini ya, WNI yang ya masih ada aja ya orang-orang yang masih penasaran, masih masih pengen ke sana ya. Walaupun sudah tahu di sana itu ya seperti itulah ya. Tapi ya namanya orang ya, kalau belum kena apa gitu barulah ya. Kalau belum mendapat apa-apa ya mereka akan percaya gitu ya. Nah, kalau sudah mengalami lah baru gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa beritanya guys ya. Padahal aku udah banyak banget loh video-video aku yang membahas Kamboja. Mungkin kalian bisa lihat video-video aku sebelumnya. Kalian bisa lihat, cek ya di YouTube. Nah, buat kalian yang belum nonton gitu ya. Tapi kalau yang sudah nonton aku ucapin terima kasih banyak. Nah, kita lihat videonya seperti apa guys. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali memohon kepada warga masyarakat Sulut untuk jangan gampang tergoda dan tergiur dengan lowongan kerja abal-abal di Kamboja. Saya kali ini harus kembali melanggar janji saya untuk tidak lagi membantu orang-orang yang secara sukarela pergi ke Kamboja karena sudah kami ingatkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi kali ini kami harus kembali melanggar janji karena bapak ini sudah disetrum dan kondisinya sudah sangat lemah sehingga kami kembali mengurus keberangkatannya kembali. Walaupun kami tahu kami tidak boleh menggampangkan, jangan sampai menganggap bisa gampang pergi dulu, nanti kalau ada masalah tinggal pulang minta ke tim ABL.
Nah, ini ada tulisan, saya awalnya sudah berjanji tidak akan lagi membantu agar masyarakat makin waspada dan tidak menggampangkan menerima kerja di Kamboja. Karena ini pikiran bisa kami bantu ya. Tapi sudah berapa kali kami bilangin, akhirnya hati pun tetap tidak tega. Karena sudah begini ya warga Manado. Yes, warga Manado katanya. Sekali lagi saya mohon jangan gampang tergiur. Manusia kalau belum mengalami begitu guys. Ini ada lagi nih. Kasihan sini ya. Dia ada keterbelakangan nih. Keterbelakangan mental tapi kesana. Mental nih. Sebentar, kan saya tidak mencari keluarganya Imran nih. Kan saya cuma bilang Imran ginjalnya dan saksinya itu lari karena Imran waktu itu diambil ginjalnya ada di rumah sakit, ada Mbak Lisa yang tahu ginjalnya diambil, makanya Mbak Lisa takut dan lari kabur, sekarang udah pulang Indonesia. Bagaimana ibu mencari saya nih? Kan sebenarnya saya nggak cari keluarganya. Kalau Inel kan saya cari keluarganya. Iya, bisa aku curiga. Dia kan nggak aktif tuh, Miss. Bagaimana ibu tahu kalau saya sedang berbicara Imran itu? Ibu bagaimana tahu nih? Enggak, saya pas begitu lihat saya nangis, tiba-tiba muncul yang kata parodi itu. Oh, gara-gara si parodi itu. Gara-gara parodi Iya, itu. parodi, tapi aku nggak begitu saya lihat. Tapi itu tuh, ya ada yang di situ. Ya Allah, aku kan kalau ada kejadian Kamboja kan ingat ya Allah jangan sampai terjadi sama anak aku ya Allah, hanya doa Miss. Terus aku nggak tega Miss ngelihatnya. Ada lagi saksi Imran nih. Oh, karena Miss Yuni ada upload saksi Imran yang pulang. Iya, Imran, karena Imran pernah bilang kalau Imran dipanggil bosnya Imran. Orang di sini bilangnya taunya aku Imran. Karena dia Miss, dia orang, maaf ya Miss, ya anak sih, cuman dia anak waras Miss. Nih ibu dia yang ngokosin diet mau dikirimin semua Miss sama ibu. Udah tahu ada ini tapi dibawa ke sana. Ada datanya tuh dan inisialnya itu tag, cuman nggak ada yang berani nangkep dan nggak ada yang berani untuk ungkap ke publik. Dia terlalu overpower, bahkan sekelas presiden dan Kapolri pun tidak sanggup untuk menangkap dia. Wah, siapa nih guys? Jangan-jangan, waduh, S ya? Dan beberapa waktu lalu, Tempo melakukan investigasi ke Kamboja dan lagi-lagi mereka dibungkam. Waduh guys. Kamboja lagi kebanjiran kawan-kawan. Waduh, kena karma. Di Poipet kena itu tempat kerjaan kami, gedung kami kena tinggi. Kos-kosan kami juga kena banjir. Mungkin ini doa-doa orang-orang Indonesia ya yang di Kamboja belum bisa pulang karena ketahan, yang udah ngelapor KBRI tapi masih ditahan Polres Kamboja, yang lagi diproses KP2MI tapi belum diproses juga, yang udah 6 bulan 3 bulan di penampungan KBRI. Mungkin ini doakan udah mau terkabul kawan-kawan. Semoga aja lah banjir ini makin tinggi ya, biar mafia Kamboja makin tenggelam, makin hangus lah mafia ini, ngeri kali. Buat teman-temanku yang teman-teman Indonesia yang di Kamboja belum bisa pulang, cobalah, kan ini banjir, coba kalian berenang-berenang, nginter-nginter gitu, mana tahu bisa tembus ke Pekanbaru, bisa tembus ke Batam ya, nggak tahu juga, namanya udah usaha ya kan. Udah, semoga makin tinggi lah banjirnya nih. Makin tinggi banjir. Miss Yuni, kenapa sih yang Kamboja kok semakin banyak aja? Enggak Mbak, dari dahulu kala 2018 sudah banyak itu dari tahun 2018. 2018 sejak saya tahu. Kenapa semakin banyak? Karena banyaknya orang ngengkel yang sok pede ingin datang ke Kamboja dan bikin status OTW ke Kamboja. Biar kelihatan keren jadi gitu. Masalahnya mereka adigang, petantang, petenteng, nyampe di Kamboja mereka jekengkeng. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Karena banyaknya orang sombong berangkat ke Kamboja, dan karena itulah mereka terdampak dan terekspos. Kalau dari dulu mereka berangkat diam-diam, pulang tinggal nama pun nggak ada yang tahu. Karena sekarang ini banyak sekali udah dikasih tahu masih ngengkel, OTW. Ini lagi umur 17 tahun pengen merantau, mau jadi apa kamu? Jadi apa tahu? Cari pengalaman di Indonesia dulu. Nyampe di luar negeri maunya baca buku saja, ketik-ketik dapat uang. Nggak ada, kecuali scammer. Di Indonesia dulu.
dikukuhkan hatinya dulu. Kamboja seserem itu, saya nggak tahu. Kamboja seserem apa? Yang saya tahu adalah mereka yang pulang dan datang ke saya mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu, saya tidak merasakan, saya tidak ada di sana. Tapi kalau kalian ingin tahu keseramannya dan ingin coba, silakan berangkat. Tapi nanti jangan teriak-teriak tapi ya. Leres nopo mboten? Ya. Bener sih, emang nggak ada bunga aja di sini ya. Ya kalau seandainya nanti terjadi sesuatu ya kalian jangan teriak-teriak ya, kalian sudah mempersiapkan semuanya. Nah ini ada Imran pagi ini sudah ada di KBRI Kamboja, pulang Indonesia ya nakku katanya gitu. Assalamualaikum Ibu, sekarang aku udah di KBRI. Oh ini tadi diceritain itu ya? Mau pulang ke Indo, lagi buat pengaduan dulu. Doakan aku semoga aku sampai di Indonesia. Ya amin, kasihan guys. Please suruh tutup aja pemerintah TKI ke Kamboja. Mohon izin ya, sebenarnya tidak ada TKI yang diizinkan ke Kamboja untuk bekerja karena memang tidak ada agreementnya. Dan maaf, izin, saya itu bukan siapa-siapa, nggak bisa dong saya menyuruh orang lain, apalagi sekelas pemerintah untuk menutup. Saya hanya bisa memperingatkan kalian semua, mengingatkan bagi kalian semua yang menginginkan keselamatan secara pribadi. Saat saya ditentang memberikan edukasi ini, saya tidak bisa melakukan apapun karena yang merasakan sakit itu kalian, yang sengsara itu kalian. Saya itu sebagai emak-emak yang khawatir atas anak-anaknya, itu aja. Kenapa saya melarang ke Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan juga Thailand dengan alasan apapun. Jadi mohon ya teman-teman ya, saya tetap akan memberikan edukasi itu ya, terserah anggapan apapun itu yang dilemparkan ke saya, tapi saya yakin dan percaya saya hanya memberikan edukasi, selebihnya itu ada di tangan kalian. Dan bohong jika kalian tidak pernah tahu tentang informasi ini, karena seharusnya sebelum kalian mencari pekerjaan, kalian harus mencari informasi tentang informasi itu valid atau tidak. Bahkan sekarang ada Mbak Google yang bisa ditanyakan, Mbak Google amen. Mbah Google itu wis ngalang-alai dukun. Bener. Ya buat kalian masih ngeyel silakan mangga ya. Ya buat kalian sudah ya sudah, gimana lagi gitu ya. Ya gimana pendapat kalian setelah melihat info ini? Apakah masih pengen ke sana? Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.